Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurski Wulandari, NPM 221302176, kelas C, Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Pengertian sistem pernapasan manusia. Bernapas adalah salah satu aktivitas yang otomatis dilakukan oleh tubuh. Tujuannya untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Sistem pernapasan itu adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar itu terjadi pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Yang kedua ada fungsi sistem pernapasan. Fungsinya itu untuk pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh, menciptakan suara, mencium bau. Yang ketiga ada organ-organ bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Hidung itu tersusun atas tulang rawan dan tulang keras. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat selaput, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada faring. Faring itu adalah tenggorokan bagian atas. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung dengan kerongkongan esofagus dan laring. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan itu memiliki dua cabang. Dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan itu untuk menyediakan saluran udara yang masuk dan juga keluar. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan saluran yang terdapat di antara faring dan tenggorokan, atau organ pernapasan yang terbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Kemudian ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Jadi batang tenggorokan itu ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan itu memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus itu ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan ini untuk menyediakan jalan udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Terus batang tenggorokan ini memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru
disebut alveolus, dan alveolus itu memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Next ada paru-paru. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada namanya tulang rusuk, dan di bawah itu ada diafragma. Jadi paru-paru itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu ada 2 lobus saja. Kemudian mekanisme pernapasan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada ini otot yang berfungsi dalam pernapasannya yaitu otot antar tulang rusuk maupun interkostal. Jadi proses inspirasinya keadaan bila otot antar tulang rusuk berkontraksi dan tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Kemudian proses ekspirasinya keadaan bila otot antara tulang rusuk mengalami relaksasi dan tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Melalui proses ekspirasi ini, tekanan udara di paru-paru akan membesar dan udara keluar. Kemudian ada pernapasan perut. Otot yang berfungsi dalam pernapasan perut ialah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Proses inspirasi, keadaan bila diafragma berkontraksi sehingga mendatar dan rongga dada membesar. Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil hingga udara luar dapat masuk. Kemudian ada proses ekspirasi. Keadaan bila otot diafragma mengalami relaksasi dan rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Kemudian ada penyakit organ pernapasan dan cara memelihara organ pernapasan. Penyakitnya itu ada asma. Asma itu disebabkan oleh alergi atau kekurangan hormon adrenalin. Jadi asma itu atau sesak napas itu penyempitan saluran napas akibat otot polos membentuk dinding saluran terus berkontraksi. Kemudian ada namanya yang kedua ada asfiksi, itu gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam. Terus ada asidosis, itu akibat peningkatan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Kemudian ada wajah adenoid, itu karena pembengkakan kelenjar limfa, pembekakan di tekak amandel. Terus ada pneumonia, itu radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian yang keenam ada difteri, itu penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Kemudian ada emfisema, itu menggemblungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Kemudian yang ke-8 ada TBC, itu penyakit paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa. Kemudian ada peradangan pada sistem pernapasan, itu ada bronkitis, radang bronkiolus, ada laringitis, radang laring, faringitis, radang faring, pleuritis, radang selaput paru-paru, rinitis, radang rongga hidung, sinusitis, radang pada bagian atau rongga hidung. Kemudian cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama itu menjaga kesehatan organ pernapasan, itu melalui makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita itu terjaga dengan baik. Kemudian berolahraga teratur, istirahat yang cukup, terus postur tidurnya benar miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua itu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, contohnya kayak asap rokok. Terus menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia, karena itu dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru itu akan lebih sedikit. Kemudian merawat organ pernapasan seperti membersihkan hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar
Contohnya kayak membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah, jendela-jendela untuk menjaga sirkulasi udara, kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak ada debu berterbangan, terus membuat udara bersih di lingkungan sekitar dengan menanam banyak tumbuhan hijau seperti pohon-pohon. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.